Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Budiarti. Yang kedua ada Eni Uswatun Hasanah. Yang ketiga ada Malinda Sania Raharja. Dan yang keempat ada Rara Rabita Uhti. Langsung saja kami akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai bedah buku, yaitu seri pendidikan orang tua yang berjudul Mendidik Anak di Era Digital. Berikut materi yang akan kami sampaikan mengenai bedah buku yang berjudul Mendidik Anak di Era Digital. Yang pertama ada identitas buku, yang kedua ada tampilan, yang ketiga bahasa, dan yang keempat kepenulisan buku, yang kelima isi buku, dan yang terakhir kelebihan dan kekurangan buku. Materi yang pertama adalah identitas buku. Judul Mendidik Anak di Era Digital oleh Seri Pendidikan Orang Tua, pengarah Sukiman, kontributor naskah Ane Gracia, Naswita Jaja, dan kawan-kawan, penerbit Direktorat Pembinaan Pendidikan Keluarga, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018. Berikut merupakan isi buku. Yang pertama, ada apa itu era digital. Yang kedua, bagaimana perkembangan teknologi digital. Yang ketiga, apa manfaat dan resiko penggunaan teknologi digital. Dan yang keempat, bagaimana mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital. Apa itu era digital? Era digital adalah masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Teknologi digital itu adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung dengan internet. Lalu, bagaimana perkembangan teknologi digital? Perkembangan teknologi digital meliputi perkembangan komputer, lahirnya internet, adanya telepon seluler, hingga kini terdapat berbagai situs jejaring sosial. Kemudian, apa saja sih manfaat dan risiko dari penggunaan teknologi digital? Yuk kita simak sama-sama. Penggunaan teknologi digital secara tepat akan sangat bermanfaat bagi penggunanya. Manfaat yang pertama, mudah mendapatkan informasi. Setiap informasi yang dibutuhkan dapat diperoleh secara cepat melalui berbagai sumber. Manfaat yang kedua, memudahkan komunikasi. Komunikasi dapat dilakukan lebih luas tanpa terhalang tempat dan waktu. Lalu manfaat yang ketiga, menstimulasi kreativitas. Kreativitas anak dapat tumbuh lebih cepat dengan stimulasi informasi yang diterima melalui media digital. Anak dapat menuangkan ide dan keinginannya melalui aplikasi dan sumber belajar digital yang beragam. Lalu manfaat yang keempat, memudahkan proses belajar. Anak dapat mengikuti program belajar yang beragam melalui internet. Anak juga dapat belajar secara mandiri untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Selain manfaat, penggunaan teknologi digital secara berlebihan akan menimbulkan resiko yang negatif. Resiko yang pertama ada gangguan fisik. Gangguan fisik yang ditimbulkan seperti yang pertama, gangguan kesehatan mata. Penggunaan teknologi digital secara berlebihan akan memicu penglihatan yang buruk karena ketajaman cahaya dan jarak yang terlalu dekat. Gangguan fisik yang kedua, anak akan mengalami kesulitan konsentrasi sehingga akan menurunkan prestasi belajarnya. Yang ketiga, masalah tidur. Penggunaan teknologi digital akan mempengaruhi jam dan lama waktu tidur anak menjadi tidak teratur. Yang keempat, ketidakseimbangan perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Anak akan lebih sering diam, sehingga anak kurang menggerakkan seluruh anggota tubuhnya. Gangguan fisik yang terakhir ada gangguan pencernaan. Anak akan lebih sering menahan lapar, haus, ataupun keinginan untuk buang air. Hal tersebut akan mempengaruhi sistem pencernaannya. Hal tersebut juga akan berpengaruh pada ketidakseimbangan bobot tubuh, seperti terlalu gemuk ataupun terlalu kurus.
Resiko yang kedua yaitu gangguan perkembangan sosial dan bahasa, seperti menunda perkembangan bicara dan bahasa anak. Penggunaan media digital dapat menunda perkembangan bahasa anak, terutama untuk anak-anak usia 2 tahun dan di bawahnya. Kemudian, membatasi pergaulan sosial. Anak akan lebih sering bermain sendiri, sehingga pergaulannya terbatas dan sulit berinteraksi dengan komunitas yang berbeda. Lalu gangguan yang terakhir ada mengurangi waktu yang berkualitas bersama keluarga. Penggunaan media digital yang tidak dibatasi dapat mempengaruhi hubungan antar anggota keluarga. Sebagai orang tua, bagaimanakah peran yang seharusnya dilakukan dalam mendidik anak di era digital? Yang pertama, dengan menambah pengetahuan. Orang tua akan sulit menetapkan aturan apabila tidak mengetahui apa itu internet, jaringan media sosial, serta bagaimana cara menggunakannya. Minimal, orang tua perlu memproteksi situs web dan media sosial yang berdampak negatif. Yang kedua, mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat. Orang tua perlu memahami manfaat dan resiko penggunaan media digital, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sehingga orang tua dapat mengarahkan penggunaannya dengan baik sesuai usia dan tahap perkembangan anak. Yang ketiga, mengimbangi penggunaan media digital dengan interaksi di dunia nyata. Orang tua dapat menyeimbangkan penggunaan media digital dengan mengenalkan pengalaman dunia nyata kepada anak, seperti kegiatan seni, kegiatan luar ruangan, olahraga, membaca interaktif, permainan tradisional, dan lain sebagainya. Yang keempat, meminjamkan anak perangkat digital sesuai keperluan. Hal tersebut dapat membuat anak belajar mengendalikan diri dan belajar menggunakannya bersama keluarga. Yang kelima, memilihkan program atau aplikasi positif. Orang tua perlu mengidentifikasi program atau aplikasi yang memiliki edukasi dan memberikan dampak positif bagi tumbuh kembang anak. Yang keenam, mendampingi dan meningkatkan interaksi. Orang tua perlu mendampingi anak saat berselancar di dunia maya menggunakan satu perangkat digital pada kesempatan yang sama sebagai kegiatan bersama keluarga. Yang ketujuh, gunakan perangkat digital secara bijaksana, seperti meletakkan komputer di ruang terbuka, tidak menggunakan perangkat digital saat berinteraksi atau berkegiatan dengan orang lain. Kemudian, tidak menggunakan perangkat digital sebelum tidur, dan mengatur batasan penggunaan perangkat digital secara seimbang sesuai usia anak. Yang kedelapan, atau peran yang terakhir, yaitu menelusuri kegiatan anak di dunia maya. Orang tua perlu memantau dan mengarahkan situs web dan media sosial yang dapat mendukung tumbuh kembang anak. Yang selanjutnya yaitu bagaimana mengarahkan penggunaan perangkat dan media digital dengan tepat. Yang materi ini lebih ditujukan kepada bagaimana orang tua di situ dengan bijak memberikan serta penggunaan media digital pada anak. Yang pertama yaitu pengarahan pada orang tua terkait penggunaan media digital pada anak usia 2-3 tahun. Yang mana pada tahap ini, pada usia ini, anak sedang berada pada tahap perkembangan motorik serta sensorik anak yang lebih banyak pada bergerak dan penginderaan, yaitu mengenai melihat, mendengar, meraba, mengecap, dan merasa. Nah, yang kedua yaitu pengarahan pada orang tua terkait penggunaan media digital pada anak usia 4-7 tahun, yang mana pada anak usia 4-7 tahun itu berada pada tahap perkembangan motorik halus, pemahaman konsep-konsep dasar, peningkatan keterampilan tangan dan jari, serta berkomunikasi dua arah. Yang ketiga yaitu pengarahan pada orang tua terkait penggunaan media digital pada anak usia 7-12 tahun, yang mana pada anak usia 7-12 tahun ini sedang berada pada tahap perkembangan berpikir, belajar, serta interaksi sosial. Yang keempat yaitu pengarahan pada orang tua terkait penggunaan media digital pada anak usia 12-18 tahun, yang mana pada tahap usia 12-18 tahun ini anak berada pada tahap perkembangan akan hal identitas diri anak, kemandirian, serta interaksi sosial anak yang lebih luas. Yang selanjutnya yaitu kami membedah tentang tampilan buku mendidik anak di era digital.
Yang pertama yaitu mengenai cover. Cover ini disusun sangat sederhana namun tetap menarik. Tulisan tersusun dengan rapi serta penggunaan warna hijau pada font tulisan judul yaitu Mendidik Anak di Era Digital dengan background putih menjadikan tulisan judul dapat terlihat dengan jelas. Yang kedua yaitu mengenai layout. Layout pada buku ini sudah bagus dan tepat. Font yang digunakan juga sederhana serta mudah untuk dibaca. Selanjutnya ke penulisan buku. Yang pertama, ejaan yang digunakan sudah sesuai dengan EYD dan menggunakan bahasa baku yaitu bahasa Indonesia. Namun, pada halaman 22 terdapat subjudul yang berbunyi gunakan perangkat digital secara bijaksana. Nah, seharusnya penulisan huruf pertama pada kata secara seharusnya ditulis menggunakan huruf kecil karena kata secara itu termasuk ke dalam jenis kata partikel. Yang ketiga, pada halaman 17 terdapat beberapa kata yaitu blogs, Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Nah, beberapa kata tersebut seharusnya ditulis menggunakan huruf miring karena kata tersebut termasuk ke dalam jenis kata serapan. Yang keempat, yaitu penggunaan tanda baca koma dalam buku ini kurang konsisten. Misalnya, pada halaman 19, sebelum kata dan tidak diberi tanda koma. Tetapi, pada halaman 20, sebelum kata dan diberi tanda baca koma. Penulisan buku yang kelima, pada halaman 31, terdapat kata informasi dan yang. Kedua kata tersebut seharusnya diberi spasi. Yang keenam, pada halaman 32, penggunaan kata blog seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Lalu, pada halaman 33, penulisan digital native seharusnya ditulis menggunakan huruf miring. Yang terakhir, di dalam buku ini terdapat beberapa kata yang mungkin kurang familiar bagi sebagian orang. Contohnya, pada halaman 26 terdapat kata gawai dan pada halaman 31 terdapat kata hoax. Selanjutnya kita masuk ke bagian isi. Yang pertama, buku ini sangat bermanfaat bagi orang tua dalam mengarahkan penggunaan media digital dengan tepat. Yang kedua, buku ini tidak hanya menjelaskan tentang bagaimana mendidik anak di era digital, tetapi juga dijelaskan tentang perkembangan teknologi digital. Yang terakhir, buku ini memaparkan resiko penggunaan media digital sehingga diharapkan dapat meminimalisir atau mencegah risiko itu terjadi pada anak-anak. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan dari e-book ini mudah untuk diakses dimanapun dan kapanpun kita berada. Selanjutnya, kekurangan dari buku ini sulit diakses bagi para orang tua yang mungkin belum begitu memahami tentang penggunaan teknologi digital. Demikianlah presentasi dari kelompok kami tentang mendidik anak di era digital. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam kami menyampaikan informasi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.